Hai pemirsa semua, welcome back to my YouTube channel Capcis Cus. Nah, sebelum lanjut video ini jangan lupa kalian subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Dan juga di akhir video jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua di media sosial kalian. Kali ini aku mau memberitahu kalian bahwa mulai 1 Agustus akan ada satu program baru yang akan tayang di YouTube channel aku, namanya adalah Bisu, Bincang-Bincang Seru. Nah, di Bincang-Bincang Seru nanti akan dihadirkan bintang tamu yang akan diwawancara dan akan dipandu tentunya oleh host yang gokil. Hostnya bukan aku, hostnya akan hadir nanti di program berikutnya. Siapakah hostnya? Kita akan membuat teman-teman semua menjadi penasaran. Penasaran gak sih ya? Penasaran aja ya. Nah, oke pemirsa semua, kali ini di program BIS edisi perdana, aku mau ngobrol-ngobrol bareng dengan kalian dan aku akan menjawab pertanyaan beberapa netizen dan juga teman-teman media sosial aku yang sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke. Pesan aku setelah kembali ke YouTube itu senang banget. Pokoknya bahagia deh, tidak bisa diungkapkan dengan apapun karena sudah sangat lama tidak ber-YouTube ria, tidak ngoceh-ngoceh, tidak melakukan hal-hal gila, dan pastinya senang banget karena kali ini aku hadir dengan konten-konten yang positif ya untuk teman-teman semua. Bisa segala usia, itu kerinduan saya. Sempat beberapa lama pernah kandas, mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan ini YouTube saya agak kurang tayang seperti itu karena ya sangat sibuk sekali. Sibuk banget ya, banyak kerjaan yang diurus dan kerjaannya tidak menyangkut tentang media, kerjaannya tidak menyangkut tentang per-YouTuban. Jadi mau gak mau ya begitulah, harus diistirahatkan sementara. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya aku dapat pekerjaan yang baru, aku masuk pekerjaan yang baru, yaitu kerjaan aku sendiri pastinya, yang di-manage oleh aku sendiri, yang dikelola oleh aku sendiri. Akhirnya aku bisa mengatur waktu aku untuk berkantor setiap hari, untuk aku bisa nge-konten setiap hari juga bisa kalau kalian mau dan tidak bosan menyaksikan aku di media sosial. Kira-kira seperti itu. Dampak positifnya buat aku berlalu lalang di medsos, ya saya bisa membantu banyak teman untuk mereka bisa berjualan ya tanpa harus mereka membayar saya, karena setiap aku pakai sesuatu atau setiap aku beli sesuatu, teman-teman yang lain itu pasti akan tanya aku, itu beli di mana, itu bagus banget, dan teman-teman aku tuh ngikutin gitu. Nah, seperti contohnya aku beli rak ini. Nah, kemudian tiba-tiba teman aku lihat, saudara aku juga lihat di postingan aku dan mereka juga kepengen beli. Dan lalu kemudian teman-teman medsos aku yang lainnya, mereka juga tanya, beli di mana? Dan otomatis aku akan memberitahukan kepada mereka di mana aku membelinya. Dan secara tidak langsung dengan cara seperti itu, saya memberikan dampak positif dan bisa membantu teman saya yang lagi survive di musim pandemi ini, karena musim ini kita perlu untuk saling support satu dengan yang lain. Dampak negatifnya itu sekarang ini banyak banget. Media sosial ini sekarang seperti sebuah pisau. Kita mau pakai pisau itu untuk apa? Untuk memotong buah, untuk menikam orang, atau untuk kita pakai memotong sayur. Mungkin kita nggak mengata-ngatai orang dengan mulut kita, tapi sekarang dengan jari kita bisa membunuh karakter orang. Dengan jari kita bisa membuli orang. Jadi dampak negatifnya yang saya alami, yang saya rasakan, mengalami bullying di media sosial. Jangan kira aku nggak pernah dibully. Aku sering dibully di media sosial.
waktu dibully di media sosial itu aku sempat down juga secara psikis gitu. Saya merasa minder, saya merasa malu. Terus secara karakter saya mencoba ingin membalas. Siapa sih yang mau dilecehkan gitu di publik gitu kan? Misalnya aku punya teman 5.000, itu 5.000 itu akan lihat satu aja bulian orang di komen saya, itu akan terlihat. Yang tadinya saya mau berteman dengan orang itu, lama-lama saya nggak mau berteman lagi. Karena untuk apa gitu kita berteman dengan orang yang model seperti itu. Terus tiba-tiba teman-teman kita itu saling tag teman mereka satu dengan yang lain dan bikin rusuh di beranda kita, di akun kita, di wall kita sendiri. Padahal kita nggak gangguin mereka, padahal kita nggak apa-apain mereka. Itu sih buat gue rese banget ya. Dulu tuh aku tuh melo banget ya. Dulu tuh aku apa ya istilahnya, mungkin karena masih anak-anak ya. Jadi orang bullying ya kita terima aja gitu. Nah, belakangan ini ada juga saya dapati komen teman-teman yang membuat saya itu reaktif dan menegur di direct message ya, atau di pesan pribadi. Kelihatannya memuji, tapi sebenarnya mereka itu sedang merendahkan. Makanya saya sempat reaktif dan kemudian saya ingatin di direct message supaya jangan membuat rusuh di wall saya. Terus bullying yang kedua tuh di media sosial. Orang mungkin menganggap ini sebagai seni dalam bermedia sosial, tetapi sebenarnya enggak. Contohnya misalnya, orang lain punya status lalu kita tag rame-rame di situ untuk kita ngebully gitu. Saya pernah juga sering ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya banyak banget gitu ya. Ya saya biarin dulu ya, lihat gimana perkembangannya, apakah masih seperti itu atau enggak. Malah kejadian lagi guys. Dan ya terjadi lagi, ada surat cinta di direct message. Bukannya saya sensitif atau sensi lah gitu kata orang sekarang, bukan. Tapi saya harus memprotek hati saya harus memprotek diri saya. Kalau orang menyerang saya baik secara halus maupun secara terang-terangan, ya aku harus balik dong gitu. Aku harus balik, bukan balik untuk menyerang, tapi saya balik mengatakan dan menjelaskan gitu bahwa hal itu nggak benar. Kan kalau kita tahu orang itu salah, ya kita harus ingatin gitu. Kita harus beritahu bahwa itu salah, itu nggak benar gitu. Sampai ada yang saya ancam, yang saya mau blokir. Ya cara saya mengatasinya ya saya mengingatkan ke orang tersebut. Siapa yang akan komen di kolom medsos saya aneh-aneh, kemudian dia menjudge saya akan direct message dan saya akan ingatin. Ibaratnya beranda itu rumah saya. Apapun yang saya taruh di dalam beranda saya itu rumah saya, itu ranah saya. Orang senang silakan masuk, orang tidak senang ya jangan masuk. Sama sekali nggak senang ya angkat kaki alias blokir. Pesan saya untuk para pengguna media sosial, khususnya yang masih baru, harus berpikir 10 kali untuk memposting sesuatu di media sosial, apalagi membagikan informasi-informasi hoax. Hindari kebiasaan membuli di media sosial karena itu adalah pembunuhan karakter yang sangat-sangat kejam. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau diperlakukan. Katakan sesuatu yang wajar kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain berkata sesuatu yang wajar tentang kamu kepada kamu. Media sosial ini sekarang seperti sebuah pisau. Kita mau pakai pisau itu untuk apa? Untuk memotong buah, untuk menikam orang, atau untuk kita pakai memotong sayur. Kalau itu mengarah untuk menyakiti orang lain, jangan. Untuk mendidik orang lain sekalipun menyakitkan, silakan. Bahkan akan lebih bagus postingan itu diarahkan ke diri kita sendiri. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di acara Bisu, bincang-bincang seru di episode berikutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.